Oke, baik. Mari kita mulai teman-teman. Selamat datang teman-teman di Rarasan 25 dan sudah lama kita tidak jumpa. Suara dan gambar saya tertangkap dengan baik atau putus-putus karena loading perekaman agak. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Isti untuk informasinya. Baik teman-teman, kita akan mulai. Saya memohon untuk melakukan perekaman sebagai bukti kami di komunitas melakukan sesi webinar. Begitu. Mohon izin berbagi layar juga dan marilah kita mulai sesi kita di malam ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan teman-teman. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Ya, selamat datang bagi yang baru masuk. Setelah sekian lama kita off, sebenarnya teman-teman hari ini akan ada Mbak Vinda juga. Tapi beliau sedang ada agenda di Solo, tadi sempat masuk di awal. Kemarin sempat mundur aja Pak ya, gitu. Tapi janganlah, kita sudah mengagendakan ini cukup lama, yang ini udah mundur karena ada agenda 17-an ya. Yang ini adalah manggung aja atau on air aja, sudah banyak yang nungguin. Baik, sekali lagi selamat datang bagi yang barusan hadir atau masuk. Nah, di hari ini itu apa yang tertunda di minggu lalu, kita sudah mempersiapkan sebuah topik, yaitu mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Agenda ini merupakan pengimbasan dari Gemini Academy, di mana kami berdua adalah sebagai peserta di Gemini Academy, saya dan Mbak Vinda. Gitu, teman. Jadi kita belajar bersama ya, kita belajar bersama. Baik, agenda kegiatan kita ada 4. Yang pertama kita akan mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Kemudian kita akan mengenal Gemini sebagai salah satu AI. Kemudian kita akan membuat atau mengenal cara membuat prompt yang efektif di Gemini. Ini kita khususkan ke Gemini, tapi mungkin juga teman-teman akan bisa menggunakannya di AI lain. Kemudian di bukti karya pemanfaatan Gemini ini nanti kita akan berbagi layarnya Gemini ketika kita memasukkan prompt tersebut, jadinya akan seperti apa. Begitu. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman nanti akan ada daftar hadir. Seperti biasa, di daftar hadir akan membuahkan 1 buah sertifikat, teman-teman. Kemudian nanti akan ada uji kompetensi, di mana di uji kompetensi ini teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat juga. Begitu. Kalau daftar hadir nanti adalah sertifikat Rarasan seperti biasanya, tetapi kalau uji kompetensi nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Revo ya. Gitu. Nah, AI dalam kehidupan teman-teman. Teknologi kecerdasan buatan atau AI, artificial telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama, dan AI ada di mana-mana tapi tidak terlihat. Nah, menurut teman-teman, bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman digital teman-teman? Bisa tuliskan pengalaman teman-teman di chat. Ya. Bagaimana
teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman digital teman-teman. Khususnya kita sebagai guru atau pendidik ya. Apakah sudah mengenal AI, gitu, AI secara keseluruhan, apapun AI yang teman-teman kenal, gitu. Dan bagaimana teknologi kecerdasan ini mengubah pengalaman digital teman-teman. Atau ada yang ingin membagikannya melalui mikrofon, silahkan. On mic boleh, boleh sekali. Ya, bagaimana kecerdasan buatan ini mengubah kita. Sebelum kita lanjut ke ini, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung karena sekian lama tidak hadir ya Rasan. Teman-teman yang lain sudah, ayo Rasan hadir. Tapi kitanya ya 17-an ya gitu. Ya. Ada yang ingin berbagi bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital teman-teman? Silahkan. Atau kita lanjut ya. Kita lanjut dulu deh. Ya. Kalau teman-teman masih bingung AI-nya kayak apa ya? Nah, ketika teman-teman menggunakan akun Google atau akun apapun ya, email, elektronik mail atau surat elektronik surel, itu sebenarnya ada kecerdasan buatan di dalamnya, begitu. Kalau teman-teman lihat ada spam, ada spam ya di email teman-teman. Kok bisa ya email ngedetek bahwa pesan yang masuk ini adalah spam? Atau mendeteksi adanya upaya phishing. Kemudian merekomendasikan balasan-balasan cerdas. Kalau teman-teman mau membalas email begitu biasanya ada rekomendasi. Dan di Google Mail sudah ada itu. Kemudian kalau teman-teman cek di Google Mail teman-teman itu ada pengorganisiran pesan masuk ya. Ada apa? Promosi begitu kan. Ada apa lagi? Sosial, ada inbox gitu. Nah, itu juga dari mesin learning gitu. Dan selain mengorganisir juga mengidentifikasi pesan prioritas begitu. Kalau teman-teman buka email itu sudah menggunakan sebuah kecerdasan buatan. Yang berikutnya ini adalah satu aplikasi yang sering kita akses ya, yang sering kita akses aplikasi hiburan. Nah, fitur di YouTube seperti bab video, kalau teman-teman nonton YouTube gitu terus ada bab-babnya di videonya di menit keberapa mulai apa. Nah, itu sudah sebuah kecerdasan juga. Kemudian ada subtitle, auto subtitle itu juga kecerdasan. Begitu. Ada ringkasan yang dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau natural language process. Ini juga sebuah AI. Kemudian video rekomendasi. Ini didapat melalui model machine learning karena mereka belajar si kecerdasan buatan ini terus belajar teman-teman. Belajar bagaimana teman-teman menggunakannya. Belajar ketika kita lebih sering gitu. Ketika ibu-ibu lebih sering membuka video-video resep masakan, itu nanti yang diusulkan atau yang ditayangkan iklannya atau apa ya istilahnya, rekomendasi dari YouTube akan seputar itu.
Kalau teman-teman sering mengakses kreativitas juga yang akan direkomendasikan oleh YouTube juga video-video sebatas itu, atau sering apa yang sering teman-teman akses begitu. Kalau YouTube teman-teman sering dibajak anak, ketika teman-teman buka YouTube, biasanya juga video-video rekomendasinya adalah tayangan-tayangan yang sering diakses oleh anak. Itu juga merupakan sebuah kecerdasan. Ya, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu yang mengajarkan sebuah mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi mereka meniru perilaku cerdas kita sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalamnya, inputan yang kita berikan. Mereka akan meniru kita. Maka masing-masing dari kita yang memiliki kecerdasan yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang berbeda, itulah yang akan ditiru oleh AI yang kita gunakan. Begitu. Sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Makanya mereka akan bisa beradaptasi menyerupai kita. Bahkan kalau teman-teman mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI ini, iya ya, mereka mengusulkan ini, padahal saya belum bilang gitu, tapi sudah ada di situ karena mereka meniru bagaimana cara kita berpikir. Itu adalah AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Ini yang perlu kita tanamkan atau kita garis bawahi, gitu ya, bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan AI untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kita. Begitu. Tidak untuk menggantikan. Karena segala keputusan ada di tangan kita sebagai pengguna. Ya. Mereka AI bisa mengusulkan, AI bisa memberikan data, gitu, tapi data tidak selalu akurat atau datanya tidak 100% benar. Makanya kita harus cross check. Nah, Google sendiri itu memiliki prinsip ketika mereka membuat sebuah aplikasi AI. Prinsipnya ada 7. Di sini yang pertama, prinsip AI Google itu bermanfaat secara sosial. Jadi sebanyak-banyaknya orang dapat menggunakan si AI milik Google ini, begitu. Dengan berbasis Google Mail, maka AI ini dapat digunakan. Kemudian yang kedua itu menghindari bias. Bias itu adalah pandangan atau kecenderungan terhadap sebuah pendapat atau kelompok atau apapun itu. Nah, sebisa mungkin itu AI Google itu dihindarkan dari bias. Nah, itu pentingnya juga kita berinteraksi dengan AI. Itu kemudian yang ketiga, AI dari Google itu aman dan terlindungi. Karena kita juga sudah tahu bahwa ketika kita mengirimkan segala sesuatu menggunakan Drive, Google Drive, atau menggunakan mail, itu sudah ada antivirusnya. Jadi aman dan terlindungi. Terutama dari
virus-virus dan ransomware. Kemudian yang berikutnya, prinsip AI di Google itu bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi informasinya harus benar-benar valid sehingga kita tidak menyebarkan hoax begitu. Kemudian yang kelima, prinsipnya adalah pegang teguh prinsip privasi. Jadi ketika teman-teman menggunakan AI itu juga harus memegang teguh prinsip privasi. Di sini Google juga tidak akan memberikan data milik orang lain yang istilahnya itu adalah rahasia ya, seperti nomor telepon atau nomor HP-nya siapa gitu. Itu tidak akan bisa digunakan untuk mencari hal-hal seperti. Kemudian yang berikutnya adalah menjunjung tinggi standar ilmiah. Itu adalah prinsip yang keenam dari AI-nya Google. Kemudian yang terakhir adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Kalau teman-teman mencoba melanggar, mungkin sekali dua kali tidak akan ada apa-apa, tetapi itu akan terbaca dan bisa jadi di-ban. Ini adalah ketujuh prinsip AI di Google. Jadi AI di Google nggak asal AI gitu ya, teman-teman. Jadi harus ada prinsipnya kalau Google itu kalau membuat atau menyediakan sebuah layanan. Nah, yang berikutnya adalah bias. Ini yang sering terjadi namun kita tidak sadar, teman-teman. Di AI Google ini ada bias gitu. Tetapi kita harus cross check dulu biasnya. Nah, sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI itu perlu dievaluasi untuk potensi biasnya. Ini pasti ada potensi muncul, itu pasti ada. Dan bias ini ada dampak negatifnya, baik kepada siswa maupun kepada guru. Karena ketika dia sudah membuat sebuah kesimpulan bias dan kita percaya, akan berbahaya atau berdampak negatif. Nah, yang berikutnya, sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Seperti model chatbot, ini dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias. Bias seperti apa? Bias sosial seperti ras, gender, budaya, dan masih banyak lagi biasnya. Misalnya teman-teman tanya sukunya apa, karena di sana sebagian besar suku Jawa, nanti dia akan memberikan informasinya ke bias ke salah satu suku, padahal tidak itu juga. Seperti di Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, kemudian informasi dia itu akan lebih cenderung ke Islam, padahal kita tidak seperti itu. Kalau dilihat kenyataannya di sebuah daerah tidak seperti itu gitu. Nah, ini juga butuh kita benarkan si Google-nya ini, di si AI ini dengan interaksi. Nah, di AI ini juga ada halusinasi dan akurasi. Karena mereka terbatas, ya AI itu juga memiliki keterbatasan. Walaupun dia mesin kecerdasan, tidak terus dia apa-apa bisa gitu ya. Ada keterbatasannya dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi. Karena yang menciptakan ini adalah si AI. Jadi kita tidak kita harus ngecek dulu. Tidak terus langsung percaya kepada apa yang diberikan oleh AI. Saat teman-teman berinteraksi dengan chatbot, perlu mengingat bahwa si chatbot ini bisa saja dengan PD-nya memberikan informasi yang salah. Benar-benar harus di cross check. Oke.
Selanjutnya ada akurasi dan privasi data. Kemudian AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, seperti tadi ya, termasuk tentang orang. Mungkin dia belum memiliki informasi dan sebagainya. Gitu. Kalau teman-teman tanya tentang tetangga, dia nggak akan tahu. Gitu. Nah, ini dia tidak gitu. Terima kasih, Pak. Silakan. Nah, dengan ketidakakuratan ini, jadi kita harus memeriksa ulang jawabannya sebelum digunakan di dalam kelas terutama ya. Karena kita sebagian besar adalah guru atau mungkin kepala sekolah yang juga akan membagikan ilmu-ilmu ini kepada guru-gurunya. Nah, sebaiknya diperiksa ulang jawabannya sebelum benar-benar digunakan. Apakah jawaban itu valid atau tidak? Apakah yang diberikan, usulan yang diberikan oleh chatbot ini melenceng atau tidak, akurat atau tidak, gitu, bias atau tidak. Selain itu, teman-teman juga bisa menghindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa dalam prompt yang teman-teman berikan kepada Gemini. Jadi ketika teman-teman membuat prompt nanti, kan tadi sudah ada prinsipnya ya, bahwa ya itu ada privasinya, menghormati privasi juga. Jadi jangan diberikan data pribadi siswa di dalamnya, begitu. Jadi ini bisa benar, bisa juga salah, dan kita juga harus menjaga privasi data. Nah, yang berikutnya kita kenalan sama AI-nya di Google. Google punya AI namanya Gemini, teman-teman. Kalau dulu namanya Bard. Saya bermain dengan Bard cukup lama, kemudian tahu-tahu Bard-nya hilang, logonya ganti bintang, ternyata berubah jadi Gemini atau Gemini. Nah, apa itu Gemini? Gemini itu membantu meningkatkan kreativitas sebuah AI yang membantu meningkatkan. Oh, tidak tampakkah share screen-nya teman-teman? Jalan atau enggak ya? Kalau di layar saya nggak tampak ya, Kak. Enggak tampak di Pak Muhammad jalan sinyal ya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan materi. Siap. Ya, nanti akan kami bagikan juga seperti biasa di sites. Kita lanjut. Apa itu Gemini? Gemini itu sebuah AI Google atau yang disiapkan oleh Google yang membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita. Kita bisa ngobrol untuk mulai nulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Bahkan teman-teman saya suka iseng sama AI ini. Diajakin ngobrol, diajakin tebak-tebakan. Atau yang suka ngegosip, diajakin ngegibah artis gitu. Nakalan memang mereka. Tapi itu mungkin sebuah apa ya, hiburan ya. Ketika tebak-tebakan gitu, itu juga bisa si Gemini ini. Walaupun kadang-kadang tebak-tebakannya agak-agak aneh hasilnya. Ada yang ngobrolin, saya pengen makan gitu. Makan apa ya enaknya misalnya. Itu juga bisa. Gitu. Nah, penggunaan AI ini tergantung dengan kita. Gitu. Dan kita harus bijak dalam menggunakan AI ini. Ya, Gemini itu seperti apa teman-teman bisa kita tampilkan. Nah, ini adalah Gemini teman-teman. Teman-teman bisa
mengetikkan, saya mungkin ketikkan di sini gemini.google.com. Ini lagi nih. Mungkin teman-teman sering menggunakan chatbot yang lain. Gitu. Hampir sama, mirip dengan chatbot. Namun ini adalah milik Google yang sudah disediakan oleh Google. Nah, adakah yang sudah mengakses Gemini? Apakah tampilannya sama atau berbeda? Mungkin putih sama hitam ya. Karena saya suka yang dark, jadi saya gunakan yang hitam. Hello. Mungkin ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau coba, silahkan bisa dicoba dulu. Gitu. Dan di sini juga sudah ada usulan ya dari Google. Bagaimana akan menggunakannya atau bagaimana dia bisa membantu gitu. Oke, terima kasih. Silahkan Bu Tati. Apakah misalnya ini adalah sebuah prompt atau perintah yang dicontohkan Google. What are tips to improve public speaking skill? Bisa. Dan Google sudah tersedia untuk 40 bahasa, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menuliskan dalam bahasa Indonesia, Google juga bisa. Silahkan dicoba. Yang sudah nyoba apa nih? Ngetikkan apa di sini? Saya pernah nyoba modul ajar. Oke, modul ajar. Baik. Keren sekali sudah nyoba modul ajar. Atau teman-teman ada yang mau usul mau ngetikkan apa kita di sini? Oke. Ini adalah usulan-usulan Google ya. Tolong bantu saya untuk menemukan video di YouTube untuk memelihara tanaman dan sebagainya. Ini adalah prompt sederhana, teman-teman. Kita akan lanjutkan dulu sambil teman-teman nanti ngulik si Gemini ya. Nah, apa bedanya Gemini dengan yang lainnya? Gemini itu punya draft, teman-teman. Ada 3 draft. Di sini ketika teman-teman memberikan sebuah perintah, dia punya 3 draft. Ada 1, 2, 3 draftnya. Bisa juga draftnya disembunyikan pakai hide draft gitu. Ketika di sini give me idea on how to introduce my daughter to fly fishing. Ini perintahnya sederhana gitu. Kemudian ada 3 draft yang diberikan. Saya pernah nyoba chatbot yang lainnya, hanya 1 jawabannya, tidak ada draftnya. Nah, ini ada tampilkan draft saat menggunakan Gemini, teman-teman akan seringkali diberikan beberapa draft respon, biasanya 3 yang berbeda, draft responnya berbeda, sehingga kita bisa milih versi terbaik yang sesuai dengan kita. Gitu. Pilih tampilkan draft dan pilih mana yang paling cocok untuk teman-teman. Ini draft yang ada di Gemini. Nah, selain itu di Gemini juga bisa ngepin percakapan. Kalau teman-teman memang butuh banget sama satu percakapan atau teman-teman bikin sebuah kelompok percakapan gitu. Misalnya teman-teman bikin tolong buatkan ringkasan dari video YouTube ini, linknya diberikan. Tring, nanti dia akan memberikan. Nah, ketika prompt utamanya adalah tolong berikan ringkasan, kemudian ketika teman-teman sudah ketika teman-teman mau membuat ringkasan lagi dari video yang lain, teman-teman tinggal langsung copy pastekan
link dari YouTube itu di percakapan yang tadi. Nah, karena percakapan itu sering kita gunakan, maka kita pin. Kita pin. Ngepinnya bagaimana? Ada titik 3 di sini, di setiap percakapan itu sebelahnya ada titik 3. Ada pin, ada ganti nama. Nah, bisa kita pin sehingga dia selalu ada di atas. Dia nggak akan tenggelam. Gitu. Ya kalau dia tenggelam, terus kan kita nyarinya susah. Nah, enaknya itu ada pin di sini. Kita bisa ngepin percakapan. Nah, ide-idenya yang terbaik itu membutuhkan waktu terkadang berjam-jam gitu ya teman-teman, bahkan untuk diciptakan. Nah, itu disimpannya biar nggak hilang pakai pin, biar nggak tenggelam sama percakapan itu. Di Gemini itu sudah ada pinnya begitu. Yang pengen teman-teman, oh ini nih paling penting, itu bisa dipin. Oke, kita coba ya. Kita coba di Gemini. Ketika teman-teman masuk di Gemini atau di Gemini ini, teman-teman jangan lupa untuk login. Nah, lebih asik menggunakan akun belajar ID nih, login. Nah, misalnya nih, saya bikin modul ajar, terus pengen saya akses. Nah, saya klik pin. Namanya mau diganti atau tidak? Pin. Nah, dia selalu ada di atas nanti, walaupun ketika saya buat prom baru, itu nanti dia akan tetap ada di atas. Seperti biasa, pin teman-teman ngepin di WhatsApp juga pasti ada di atas ya. Itu. Begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini tadi pin percakapan ya. Kemudian fitur yang berikutnya tadi sudah ada draft. Ya, draft. Kemudian ada, draftnya kita liatin deh. Ini draft yang ada 3 ini kita liatin deh di Gemini ya. Oke, saya buka ini. Saya bagikan dulu. Ya, cek deh. Nah, di tampilan saya sini teman-teman ada show draft ya. Ada show draft. Karena ini bahasanya Inggris, kita klik show. Agak lemot. Karena nih di atas nih. Nih sudah ada draft 1, draft yang kedua, dan draft yang ketiga. Begitu. Kita tinggal cek, ini adalah draft yang pertama teman-teman. Kemudian kita klik draft yang kedua, berbeda sudah. Ya, kalau tadi di draft pertama itu ayat Al-Quran yang diusulkan adalah Al-Baqarah ayat 168. Nah, kalau di draft kedua ini Al-An'am ayat 145. Nah, beda fokusnya. Bagaimana kalau di draft ketiga? Ngeceknya lebih enak di sini, ada Hujurat ayat 10. Itu. Jadi ada draftnya. Lebih nyaman yang mana? Seperti ini. Teman-teman langsung punya pilihan 3 sekaligus ya. Asik. Oke. Kita lanjut balik lagi ke sini. Setelah draft kemudian pin. Nah, teman-teman juga bisa mengekspor jawaban teman-teman. Ya, di bagian bawah tuh ada ekspor. Di bagian bawah ada like. Ini like ini bukannya tidak memiliki apa ya istilahnya, cuma di like doang gitu, enggak. Tapi ketika teman-teman mengklik like ini akan masuk ke sistem data di mana jawaban seperti inilah yang benar misalnya, atau jawaban seperti inilah yang bermanfaat gitu, yang teman-teman suka gitu. Jadi mereka akan memberikan jawaban yang begini lagi besok gitu, atau lebih akurat.
kemudian ada yang tidak suka, ini juga boleh diklik ya teman-teman, di mana jawabannya itu banyak biasnya, banyak tidak akuratnya, halusinasinya cukup banyak, maka teman-teman bisa klik dislike. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, ini adalah share dan export yang bisa kita gunakan. Share-nya bagaimana? Ekspor jawaban teman-teman itu setelah mendapatkan jawaban, itu mungkin ingin membagikan kepada orang lain. Nah, kita bisa klik tombol bagikan dan ekspor untuk menyalin respon dari Gemini langsung ke Google Mail, ke Google Doc, atau ke spreadsheet, teman-teman. Atau sebagai tautan juga langsung dapat dibagikan. Gitu. Ini adalah ekspor, share and export. Teman-teman bisa gunakan ini. Ya. Kemudian di sebelahnya ada Google. Ini nanti akan kita gunakan juga. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Google Doc, nggak perlu pusing-pusing copy paste ya, copy paste, tapi teman-teman tinggal langsung share aja, share-nya bentuknya ke Google Doc, dan akan langsung masuk ke Drive teman-teman. Tuh. Nah, yang berikutnya kita nggak perlu nulis ulang prompt lagi loh. Kalau prompt-nya salah, ya salah prompt-nya, atau ya nggak efektif nih. Gitu. Tinggal pakai edit di bagian atas, ada gambar pensil, teman-teman bisa mengedit prompt-nya. Kalau prompt-nya butuh revisi, gitu. Tinggal diedit. Gemini kemudian akan menghasilkan kembali tanggapannya atau jawabannya juga akan berubah sesuai dengan prompt yang diperbaiki. Gitu. Dan draftnya juga diperbaiki ketika prompt-nya atau perintahnya diperbaiki. Tinggal klik show draft, nanti akan muncul 3 draft seperti tadi. Nah, namanya Lisa. Mengapa prompt efektif itu penting? Jadi dari tadi Mbak Sulis pram apaan sih? Prompt itu adalah perintah atau instruksi yang teman-teman tulis untuk berinteraksi dengan sebuah chatbot. Ya. Di mana di sini chatbot kita adalah Gemini. Nah, prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik, teman-teman. Teman-teman nanti bisa mencoba prompt sederhana, kemudian prompt yang sudah efektif atau sudah matang. Hasilnya akan berbeda. Begitu. Ya, prompt-nya kita tuliskan di sini nih. Prompt-nya gitu. Nah, bagaimana cara membuat prompt yang efektif gitu. Di Gemini ini ada beberapa komponen prompt efektif, teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengar, beberapa juga mungkin akan berpendapat rempong amat gitu ya. Tetapi dengan kita membuat sebuah prompt yang efektif, hasilnya akan lebih mendekati apa yang kita inginkan. Komponen-komponen prompt efektif yang pertama adalah ada persona atau peran. Jadi ketika teman-teman ke Gemini, teman-teman memutuskan nih, Gemini ini perannya sebagai apa. Begitu ya. Perannya sebagai apa? Misalnya di sini perannya Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Ini adalah peran atau personanya dari si Gemini yang kita berikan, persona yang kita berikan. Kemudian dari kalau dia sudah punya peran, mau disuruh ngapain sih? Nah, itu ke tugas, teman-teman. Teman-teman jelaskan detail bantuan yang dibutuhkan atau tugas yang akan diberikan kepada persona tadi apa. Misalnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas
yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nyambung ya, guru IPA, kemudian dia butuh sebuah proyek diskusi untuk pengurangan limbah makanan. Nah, setelah ada peran, ada tugas, kemudian ada format nada. Format atau nada. Nah, bagaimana teman-teman ingin respon ini ditampilkan atau diberikan formatnya? Apakah formatnya akan berbentuk artikel gitu, tulisan yang cukup panjang, atau dalam bentuk tabel begitu. Nah, di sini contohnya buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Ini adalah formatnya. Jadi sudah ada persona atau perannya sebagai guru kelas 7, kemudian tugasnya suruh ngapain, hasilnya diapain, ditampilkan seperti apa. Itu format nadanya. Kemudian di sini ada konteks atau batasan. Bantu si model ini, si AI ini, itu si Gemini, untuk memahami batasan dan konteks dari prompt. Nah, misalnya seperti proyek ini akan ditunjukkan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta di Indonesia. Ini kan ada batasannya ya, di mana masing-masing wilayah di Indonesia ini berbeda-beda. Maka nanti usulannya juga akan berbeda-beda untuk satu wilayah. Kemudian siswanya seperti apa gitu, termotivasi dengan contoh kontekstual misalnya. Itu adalah konteks dan bahasa. Tapi karena tadi di sini kelas 7 dan di sini contohnya kelas 8 nggak nyambung gitu ya. Nah, di sini contohnya tidak selalu relevan, tapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang teman-teman inginkan dalam responnya. Ya, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang, ini contohnya. Sedang hangat misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta, ini yang dibahas di Jakarta karena sebagian besar atau pengguna ini di Jakarta. Nah, jadi contohnya di Jakarta. Nah, karena kita sudah tahu ada komponen prompt yang efektif, ada persona, ada tugas, ada format atau nadanya, kemudian ada batasannya, ada batasan-batasan yang kita berikan sehingga apa yang kita bayangkan, kita dapatkan itu akan mendekati itu. Gitu. Apa yang diberikan oleh si Gemini akan mendekati apa yang kita bayangkan. Nah, dari ini tadi jadi begini, dari personanya misalnya, kemudian tugasnya, kemudian ada formatnya, kemudian ada teksnya tadi atau batasannya, kemudian ada contohnya. Kalau teman-teman misalnya punya contoh, silakan juga diberikan. Gitu. Mau seperti apa? Nah, ini adalah prompt efektif. Kalau teman-teman ingin mencoba, silakan. Nah, bentar. Giliran teman-teman membuat prompt yang efektif, terapkan perannya, kemudian berikan detailnya. Teman-teman ingin responnya seperti apa, dari format seperti apa, kemudian informasi yang lebih lanjutnya seperti apa, dan ada contohnya juga lebih bagus gitu ya. Yang ingin mencoba bisa tuliskan di chat, nanti akan saya tampilkan di Gemini saya misalnya. Gitu, silahkan ada yang ingin mencoba membuat prompt. Kak Sasa yang ingin mencoba membuat prompt, saya harus ketik apa nih? Kita tampilkan. Di chat aja. Oke, bisa langsung ini aja. Kalau misalnya nggak lewat chat. Ya, boleh Kak. Apa? Saya bilang apa nih? Saya apa? Ini aja. Buatkan soal cerita. Persona dulu Kak. Gimana? Personanya dulu.
Personanya dulu, Guru, perannya. guru kelas Si 4. game. Guru kelas 4. Oh, Anda adalah guru Kelas kelas 4 SD. SD ya. Kakak pengen guru kelas 4-nya kayak apa? Ini matematika gitu bisa? Bisa, maksudnya guru kelas 4 yang profesional atau apa misalnya yang kreatif gitu-gitu loh. Ya, yang kreatif nggak apa-apa. Oke, kreatif ya. Terus diminta buat apa? Membuat soal cerita Buat soal cerita tentang tentang perkalian. perkalian. Terus misalnya aku begini, soal ceritanya cuma 5 aja gitu atau 10 gitu dicantumnya nggak? Iya, kan itu ada batasannya. Langsung di sini Ini juga ada boleh 5. buat 5 soal cerita tentang perkalian. Ada batasan lagi perkaliannya. Batasannya perkaliannya sampai 50. Perkalian sampai 50. Ya. Terus udah ya. Iya, udah gitu aja. Kita cek ya jawabannya seperti apa. Tentu jawaban mereka langsung tentu. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau mengganti kok 5 sih? Kok 10 misalnya ya. Ini tinggal edit teman-teman. Tuh, ada edit teks ya. Udah muncul. Kemudian kita show draft. Sebentar. Sinyal. Berarti di situ udah ada ininya kan ya? Udah ada soal cerita gitu ya? Ya. Nih draft 1, draft 2, dan draft 3 ya. Kita cek draft 1 dulu. Perkalian sampai 50, 5 soal cerita. Nomor 1. Itu berkebun buah temanya. Bu Ani memiliki 5 baris pohon apel. Setiap baris terdapat 8 pohon apel. Berapa jumlah pohon apel Bu Ani seluruhnya? Masuk kan? Masuk akal? Oke. Di sini operasinya adalah 5 kali 8 ya. Tadi 5 baris dan masing-masing baris ada 8. Oke, kemudian yang kedua membagi kue. Ini sudah dikasih temanya sama dia langsung. Ibu membuat 4 loyang kue. Setiap loyang dipotong menjadi 12. Bagian sama besar. Berapa potongan kue seluruhnya? Nah, operasinya ada di sini. Kan? Ini jawabannya nih. Jawabannya, perkaliannya. Gitu. Kemudian ada kumpulan pensil ya. Kita cek di draft kedua, apakah sama? Nah, beda teman-teman. Ibu membeli 5 bungkus permen, setiap bungkus berisi 8 buah permen. Sebenarnya sama nih 5 kali 8 kan? Tapi soalnya beda. Sama nih 4 kali 12, tapi soalnya beda. Gitu. Dan kalau kita lihat di draft 1, dia menggunakan tema di depan. Baru soalnya. Kalau ini dia langsung menggunakan soalnya. Karena mungkin Mbak Indri suka yang langsungan. Gitu. Misalnya ya. Nih. Kita lihat lagi draft 3. Loh, lebih panjang lagi soalnya. Padahal sama-sama 5 kali 8. Temanya piknik keluarga, tapi lebih panjang lagi. Ini jawabannya. Jadi teman-teman sudah punya 15 soal. Nih, kalau mau dipakai semuanya. Atau mau dikombinasikan, teman-teman silahkan. Saya nomor 1 mau ngambil ini nih misalnya ya. Kemudian nomor 2-nya ngambil di daerah di draft 2, nomor 3-nya ngambil di draft 3. Boleh. Silahkan. Keputusan akhir ada pada kita sang pengguna. Begitu. Saya mau besok lagi ngelihatnya mau saya pin. Ini ya.
ketika tadi saya ngepin satu modul ajar teman-teman, dia selalu ada di atas. Soal yang baru atau percakapan baru ada di bawahnya. Gitu, karena tadi saya sudah punya satu percakapan yang saya pin. Gitu. Mau dipin boleh dipin, klik titik 3 kemudian klik pin. Soal cerita perkalian 50 gitu ya, kita pin, twing, dia ada di atas. Ketika kita bikin lagi maka langsung akan di bawah gitu. Nah, oh ya Mbak Sulis, langsung di karena saya suka kita jempol. Kemudian ini bisa modify respon, tapi saya mau nge-share nih. Mau ke docs apa mau draft? Kita ke docs ya. Twing, sebentar dia generating. Agak lama tuh. Udah ada, kita open docs-nya. Kita pindah ke docs sebentar. Yap. Nah, ini. Karena tadi saya ada di draft 3. Ya, saya ada di halaman draft 3, maka yang meluncur juga draft 3. Dan nggak perlu copy paste teman-teman, doc-nya langsung berisi. Gitu. Enakan ya? Udah kelihatan belum? Oh, udah. Gitu, langsung muncul nih. Di sini, di doc. Ya, gitu. Teman-teman kirim email juga bisa. Itu, ini Gemini-nya. Kemudian, nah, ya, kemudian teman-teman juga bisa nih ngeblok, misalnya nih ngeblok sebuah informasi, kemudian kita cari di Google, double check response. Nah, enggak ada ya, understand responnya, bahwa ini semuanya valid yang ada di sini, karena memang hanya soal perkalian yang tidak membutuhkan pasti data yang berikutnya. Tapi kalau teman-teman mau ngecek jawabannya yang lainnya, misalnya teman-teman membuat modul ajar atau sebagainya, itu bisa dicek kevalidannya menggunakan Google. Gitu. Understand the result. Nah, tuh ada apa sih? Bagaimana teman-teman memahami hasil gitu ya. Nanti ketika si Google ini kita klik, itu ada konten yang mungkin mirip dengan ini gitu. Atau ada pendapat yang berbeda dengan apa yang sudah diberikan oleh si Gemini itu. Jadi kita bisa ngecek kevalidannya atau double check responnya dari si Gemini. Gitu teman-teman. Oke, ini adalah percobaan dari Mbak Indri tadi perkalian 50 ya. Kita berikan personanya dulu, kemudian tugasnya apa. Kita ke sini. Oke. Nah, adakah yang sudah mencoba dan apa hasilnya? Boleh dibagikan. Boleh dituliskan di chatbox atau mungkin raise hand dan ingin membagikannya secara langsung. Boleh. Boleh bangkit. Ya. Oke, beberapa kali kenapa ada yang suka banget ngebagikan link WhatsApp ya. Oke. Nah, karena judulnya adalah Gemini untuk pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu bagaimana? Nah, Gemini bisa digunakan untuk mendesain rencana pembelajaran, juga ngedraft materinya, kemudian ada rancangan rubrik penilaiannya, dan juga asesmen. Gitu. Kita bisa pakai Gemini di semuanya. Bagaimana caranya? Yuk kita cek ya. Ini adalah desain rencana pembelajaran. Ya,
teman-teman adalah, nah ini ada si Gemini ini adalah seorang guru matematika di sebuah SMP. Ini adalah personanya, ya, di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Kemudian tugasnya suruh membuat rencana pembelajaran RPP untuk topik aljabar di kelas 7 dengan alur tujuan pembelajaran. Formatnya, dia ingin formatnya berbentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Ya, oke, Kak Musrifah, terima kasih sudah mencoba. Buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di Kota Pekalongan. Jadi dia ada di Kota Pekalongan. Ini adalah batasannya atau konteksnya. Oke. Sebentar, kemudian ada contohnya masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Oke. Yang raise hand. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi ada yang raise hand. Nggak jadi. Baik. Jika teman-teman menuliskan ini, langsung buatlah rencana pembelajaran RPP untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita dapatkan ya? Jadi kita ke Gemini lagi. Oke. Saya akan kopikan hanya buat modul ajar dengan topik aljabar untuk siswa jenjang SMP kelas 7 yang kontekstual dengan Kota Pekalongan. Saya akan masukkan itu saja. Sini ya. Nah, ini adalah sebuah prompt tanpa persona. Kita kirimkan. Kita akan cek apa bedanya kalau kita berikan kelengkapan atau komplit ya. Ya. Oke, Kak Musrifah, Kak Iva, izin bertanya. Apakah dengan Gemini ini kita ada batasan pertanyaan dalam perharinya seperti di ChatGPT? Tidak ada, Kakak. Kakak login, asal login menggunakan akun Google, terutama Google Belajar ID, silahkan menggunakan sebanyak. Kayaknya chat saya banyak banget. Nggak begitu ada batasannya. Gitu. Nah, bisa kita coba kanan ya. Ini. Bagaimana caranya biar tidak terkena plagiarisme? Kita cek nanti plagiarisme. Oke, kita akan ke sini dulu membuat modul ajar. Ini yang tanpa persona, teman-teman ya. Untuk siswa kelas 7 di SMP Pekalongan. Iya, sama-sama Kak. Analisis kebutuhan siswanya seperti apa, bagaimana, di sini sudah ada ya. Mari kita bikin yang komplit. Apakah lebih memuaskan? Jawabannya ini sudah cukup memuaskan ya. Beberapa ide. Bagaimana kalau kita cek yuk di Google. Oh, ternyata tidak ada yang berbeda atau sama. Ya, seperti tadi. Nah, ini mungkin bisa dipakai kanan ya. Ini ketika understand the result. Ya. Kalau diklik highlight-nya, tadi misalnya result-nya itu ada yang di highlight hijau. Gitu. Ada yang di highlight hijau. Itu artinya akan ada sebuah link. Gitu. Yang di respons itu ada yang sama statementnya atau kalimatnya atau kata-katanya yang ada di Gemini itu ada yang sama dengan pendapat di artikel lain gitu ya. Kemudian kalau dia warnanya coklat itu ada pendapat yang berbeda dari sebuah statement itu gitu. Kalau
tidak di-highlight, itu berarti tidak ada informasi yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap statement atau kalimat-kalimat yang ada atau yang diberikan oleh Gemini. Begitu. Ini juga bisa menjadi salah satu patokan kita. Ada highlight-nya gitu. Ini kenapa ada double check response di Gemini. Kita akan buat satu lagi biar beda ya. New chat lah. Nah, saya akan copy utuh ininya. Mungkin teman-teman ingin mencobanya, saya akan bagikan di link di chat ya. Ini adalah prompt yang ada di tayangan tadi, bahan tayang tadi yang teman-teman bisa coba di situ yang lengkap ya, dari persona sampai ke contohnya. Ini sudah saya tempelkan di Gemini dan saya akan klik submit. Begitu. Kita tunggu, dia belum selesai, masih ada tanda stopnya. Oke, sudah selesai ya. Dan kita juga bisa show draft. Ada 3 draft. Ya. Ini adalah draft pertama. Mari kita cek. Di sini dia modul ajar matematika aljabar, judul menyelesaikan masalah sehari-hari dengan aljabar, petualangan di kota Pekalongan. Kalau yang tadi kita cek, langsung analisisnya, contoh penerapannya, analisis kebutuhan siswa. Kalau di sini teman-teman tinggal apa sih istilahnya, memastikan saja gitu. Tema Pekalongan Kota Batik gitu. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian materi pembelajarannya seperti apa, sudah lengkap teman-teman ya. Di sini butuh cross check, kita akan coba cross check. Tapi biasanya cross check itu berlaku kalau teman-teman bikin artikel dan sebagainya. Oke, kita evaluasi, ternyata tidak ditemukan, no result found, berarti tidak cukup data. Nah, teman-teman juga bisa memberikan apa istilahnya, feedback ke Google-nya. Begitu, teman-teman bisa cek masing-masing variabelnya dan segala sesuatunya, cocok yang mana kah yang lebih lengkap atau yang sederhana tadi gitu ya. Yang lebih lengkap ini kita sebut dengan prompt yang efektif. Nah, ini pilihan yang kedua kalau teman-teman ingin menggunakannya. Menguak rahasia kota batik dengan aljabar. Keren banget. Tinggal di layouting saja di modul ajarnya teman-teman. Atau ada teman-teman yang punya satu prompt, tadi sudah bikin prompt, saya besok mau ngajar ini, saya bikin prompt mau ditayangkan di sini. Teman-teman yang menayangkan sendiri atau saya yang menayangkan boleh. Ada yang mau nyoba? Baru RPP ya, ini baru RPP teman-teman. Tenang, baru RPP. Ini RPP-nya. Contohnya seperti ini. Ada persamaan linear, satu variabel dan sebagainya. Kalau saya nggak begitu paham, karena kita anak TK. Gitu. Ya, bagi teman-teman yang matematika mungkin oke lah ini, it's good. Gitu. Tadi cara ngepin gimana? Oke, siap. Cara ngepin adalah kita dekatkan di judulnya, mau mana yang dipin, klik titik 3 di bagian kiri ini ya. Di bagian kiri ada navigator. Ada navigator, kemudian kita klik pin. Nah, judulnya mau diganti kah atau tidak? Silahkan kalau kita klik pin.
maka dia akan ngepin. Kalau mau dicopot boleh, tinggal klik unpin, udah gitu. Begitu Kak Umi. Ini adalah hasilnya. Ada yang sudah nyoba untuk yang prom lengkap, silahkan. Mau diedit boleh promnya. Pengen apa gitu boleh diedit atau bikin sendiri promnya boleh. Silahkan teman-teman dengan Gemini gitu. Kalau dulu Bard. Kalau dulu saya sering menyapa Hai Bard langsung gitu. Kalau sekarang Gemini kita pakai personal. Siapakah Gemini? Anda adalah Gemini suruh jadi siapa? Gitu. Tempat ketutup beginikah Kak? Sebentar. Beginikah Kak Umi? Tutup. Kalau ketutup tinggal dibuka aja di garis 3 expand menu. Kemudian di percakapannya ini bisa show more tuh, percakapan saya cukup banyak, upload more. Saya dulu cuma menggunakan saya butuh glosarium nih gitu. Seperti itu. Dulu pertanyaan saya adalah seperti ini tadi. Tuh, buatkan buku cerita kreatif, nulis Bard, dia masih Bard namanya. Tapi kalau sekarang Gemini. Gitu. Coba kita cek. Oke, makasih sudah. Oke, sama-sama. Yeay. Oke. Kita lanjut atau masih ada yang lagi seneng bikin modul ajar nih? Bikin modul ajar ternyata cepet ya. Ternyata nggak butuh lama-lama. Padahal biasanya, ya Allah aku mau ngajar apa besok? Ya Allah ini apa gitu. Bikin modul ajar kok susah amat gitu. Lebih bagus lagi kalau teman-teman masukkan di perintah misalnya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya yang teman-teman inginkan untuk Gemini menyediakan kegiatan dan sebagainya itu apa? Lebih enak lagi. Gitu. Silahkan, kalau di sini kan dia masih apa ya? Setelah dia lah gitu. Setelah si Gemini-nya. Gitu. Tapi karena di sini sudah ada kelas 7 dan aljabar, materinya kayaknya itu aja gitu kan, dia sudah paham. Itu adalah modul ajar teman-teman. Kita bungkus ya modul ajarnya, tinggal teman-teman layouting nanti modul ajarnya, dan kita kembali ke sini. Oke. Kalau tadi ada desain rencana pembelajaran, sekarang kita melanjutkannya ke draft materi pembelajaran. Lagi ada persona nih, personanya dia siapa? Nah, si Gemini ini suruh jadi seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Masih sama ya. Ini masih nyambung nih dengan yang tadi. Kan tadi kelas 7. Tuh. Dia minta dibuatkan slide presentasi lengkap dengan cerita dan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Kemudian formatnya dalam setiap slide. Ini formatnya. Di sini ada konteksnya, siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Dan teman-teman sudah punya data. Siswanya kebanyakan pembelajarannya apakah dia gaya belajarnya visual, kinestetik, dan auditory. Nah, itu teman-teman sudah punya data, maka dimunculkan juga di sini. Ini ada konteks atau batasannya.
si guru ini pengen membuat yang visual. Jadi butuh banget banyak kartun. Gitu. Kemudian teman-teman silakan tambahkan contohnya. Misalnya nih, contohnya masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Nah, jadinya akan seperti apa? Kita coba prompt ini, kembali ke Gemini. Kita klik new chat ya, karena tadi promptnya sudah kita gunakan untuk modul aja. Ada yang ingin mencoba prompt? Saya copy pastekan sekarang di chat. Oke, itu adalah promptnya. Kalau teman-teman ingin mencoba, kita masukkan promptnya dan kita kirim. Seperti apakah jadinya? Dia akan punya jawaban. Saya tidak bisa membantu untuk itu karena saya hanya model bahasa dan tidak punya informasi atau kemampuan yang diperlukan. Karena kita mintanya tadi slide. Apakah ada draft? Ya. Ya, draftnya dia tidak mau. Nah, kita edit nih. Twing. Kita tidak nge-slide. Misalnya, nah. Lalu kita update. Apa yang akan dia hasilkan? Oh, dia tetap tidak mau. Tapi, kalau kita gunakan ini, oh ternyata barusan update ya. Kita ganti edit lagi. Buatkan draft. Presentasi lengkap dengan gambar. Nah, misalnya, kan kita nggak tahu, kita update aja. Oh, masih tidak ada. Ada lagi, nggak usah pakai gambar deh. Lengkap, gitu aja. Oh, mungkin di bawah ya. Untuk topik aljabar kelas 7, siswa menjelaskan jadi mereka membutuhkan banyak. Ini kita batasannya kita hilangkan. Apa yang terjadi? Nah, tentu dengan senang hati. Ini adalah slide atau draft slide yang disediakan oleh si Gemini. Gitu. Itu kita edit ya. Ketika dia tidak ada, kita editnya. Kenapa? Bagaimana? Nah, dia membuatkan teman-teman sebanyak 12 slide. Gitu. Draftnya. Kita buka apakah ada draft yang lainnya dan atau ketika teman-teman SMP dan guru matematika mempelajari ini, membaca ini, apakah lebih cocok dengan draft 1, 2, atau 3 nanti ya, silahkan. Nah, sudah berbeda dengan yang pertama tadi. Slide 4, slide 5, slide 6. Ini 8 slide. Begitu. Kita cek Google juga boleh. Ini cek yang komplit. Ada informasi apa? Oh, ada nih. Apa itu aljabar? Ada yang sama ternyata.
pendapat ini diambil dari manakah? Nah, tuh ini ada linknya. Gitu. Similar content like this. Gitu. Itu ketika kita cross check kontennya dengan Google double check. Begitu, teman-teman. Ini untuk membuatkan presentasi atau draft bahan tayang, ya, draft bahan tayang. Silahkan dicoba. Saya balik lagi. Mohon maaf bolak-baliknya kita dari bahan tayang ke Gemini-nya. Gitu. Nah, karena ini tadi draft materi pembelajaran, kita akan next, ya. Kita ada rancangan rubriknya. Bagaimana kita bisa dapat rubrik? Masih sama, personanya masih sama ya. Kemudian kita mintanya rubrik nih. Kita mintanya rubrik, kemudian formatnya dalam bentuk tabel, siswanya memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal, dan masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Ini adalah rubrik yang diminta. Mari kita cek rubriknya akan jadi seperti apakah. Kita balik lagi ke Gemini. Saya kopas lagi. Kita masukkan di new chat. Ya. Tentu dengan senang hati. Nah, sudah tabel teman-teman. Bentuknya. Skornya 4, deskripsinya, ya, pemahaman konsepnya sudah ada, untuk keterampilan menyelesaikan masalahnya juga ada kreativitasnya, silahkan. Enak banget ya. Dan ini karena tabel, teman-teman bisa langsung klik export to sheet. Dalam artian dia akan langsung membuat sebuah sheet, ya. Sheet itu temannya Excel atau pengolah data. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Wah, panjang. Jadi seperti ini panjang. Tuh skornya 4, 3, 2, 1. Deskripsinya apa, siswa mampu apa gitu. Enak banget ya. Itu. Nah, itu sudah ada pemahaman konsepnya, seperti apa indikatornya di sini. Ini skornya, ini deskripsinya. Dapat skor 4 kalau siswanya ngapain, ya. 3 kalau, nah, ini sudah ada. Kalau teman-teman ingin bikin KKTP bersama siswa juga ini bisa menjadi panduan. Itu. Ini adalah kriterianya untuk penilaiannya atau rubriknya. Kita balik lagi ke Gemini-nya. Nah, itu cuma contoh ya. Catatannya ada nih, tipsnya juga ada di sini, bisa dibaca semuanya. List draftnya ada berapa? Ya, oke, ada 3. Mana yang paling cocok dengan teman-teman, silahkan dipilih. Gitu. Kembali lagi, si Gemini hanya menyajikan apa yang kita minta, namun keputusan ada di tangan sang guru lagi. Nah, ini beda nih bentuknya tuh.
aspeknya penilaian apa, kriteria apa, kemudian ada sangat baik, baik, dan cukup, kriterianya bagaimana. Kalau sangat baik seperti apa, kalau baik seperti apa, cukup seperti apa, ini sepertinya masih ada lagi. Perlu perbaikan seperti apa. Ini adalah rubrik yang disediakan. Ya, berbeda bentuknya teman-teman. Lebih nyaman mana bagi teman-teman. Kemudian yang draft ketiga, bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan yang pertama tadi, cuman berbeda. Skor maksimumnya 5. Nah, ini lebih simpel, tapi bisa ya udah tak kasih 3 deh, tak kasih 2 deh gitu. Itu adalah untuk rubrik. Kita balik lagi. Atau ada yang ditanyakan nih, langsung aja di chat atau raise hand ya. Karena kita di sini juga terbatas waktunya. Nah, yang berikutnya adalah kuis atau assessment. Ini adalah kuis atau assessment. Masih sama, ada persona, ada tugasnya apa, formatnya mau diminta seperti apa, ada konteksnya atau batasannya, kemudian ada contohnya. Nah, personanya yang lengkap itu Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawaban. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar di dunia nyata. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Itu. Mari kita tempelkan di Gemini. Balik lagi. Oke, kita sudah ada di Gemini dan kita akan kopikan atau kita akan masukkan prompt-nya atau perintahnya. Oke. Dan kita kirimkan. Nah, langsung ada nih. Tentu. Jawabannya pasti tentu, dengan senang hati. Saya akan membantu membuat 3 soal cerita isi untuk topik aljabar yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan kebutuhan siswa SMP. Nah, itu soalnya. Format soal yang diberikan, langkahnya. 1. Kembali permen. Dia senang banget sama permen ya. Tani dan Budi, bla bla bla. Petunjuknya, misalkan yang permen yang dibeli oleh Budi adalah X. Buatlah persamaan berdasarkan informasi yang diberikan. Selesaikan persamaan untuk nilai X. Hitung banyak permen yang dibeli Rani. Langkah penyelesaiannya udah dikasih. Ya. Begitu. Kemudian soal nomor 2. Mengisi bak mandi. Nah, ini adalah contoh soal teman-teman yang teman-teman buat. Gak cocok Mbak Sulis. Oke, kita cek lagi draft yang berikutnya. Adakah di draft 2 atau di draft 3 yang sesuai dengan kita? Ya. Oke. Kita cek. Nah. Soal 1 langsung jajan di kantin. Baksonya 2.000. Ya, ini adalah contohnya. Teman-teman bisa mengeksplorasi evaluasi atau asesmen yang akan digunakan oleh teman-teman dalam pembelajaran. Jadi lengkap dari perencanaan sampai dengan asesmen tadi dibuatkan oleh Gemini. Asik nggak sih? Dan teman-teman bisa membuat ini dalam waktu yang cukup cepat. Kembali lagi, keputusan ada di tangan kita teman-teman. Ya, mau yang mana yang digunakan, mau ambil satu-satu silakan. Bagaimana silakan dicek juga. Misalnya kita cek dengan double check respon Google.
Ini untuk mengetahui validasi ya tidak ada data karena kita minta dibuatkan soal gitu. Tapi bagi guru matematika tentu tahu ya di sini soal cerita ini seperti apa penyelesaiannya, bisa langsung dicek apakah valid atau tidak. Ini apakah ada bias atau tidak. Itu tadi biasnya ke permen dia. Oke, nah kan permen coklat permen lagi lollipop. Dia suka sama sweets gitu. Ini adalah AI yang kita gunakan dari awal sampai evaluasi. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ada yang kurang jelas tadi misalnya di bagian apa? Boleh ditanyakan. Kalau jelas alhamdulillah ya Allah. Yes. Kalau jelas kirain ada yang nanya, angkat tangan, ternyata ada yang masuk, ada yang join. Nah, kalau jelas nih, ini adalah untuk uji kompetensi teman-teman, di mana nanti data dari uji kompetensi ini akan kami ambil untuk kami berikan sertifikat yang dari Google ya, yang dari Revo dengan logo-logo ini nih. Cuing. Oke. Linknya adalah s.id/ujicomga2024 atau teman-teman bisa scan ini. Dan di situ ada satu pertanyaan yaitu email belajar ID trainer teman-teman. Nah, teman-teman bisa milih nih antara yang satu ini sulistiani131@guru.pau.belajar.id atau ada afinda-aminatunn40@admin.sd.belajar.id. Silahkan dipilih gitu. Kemudian saya mau bagikan daftar hadirnya. Oke, kok pakai? Saya bagikan daftar hadir. Untuk rarasan 25. Kenapa jadi lupa ya? Oh, ketemu. Ya. Oke. Nah, itu adalah daftar hadir di rarasan 25 kali ini, teman-teman. Iya, nggak apa-apa karena sudah ikut yang teman, nggak masalah. Nyantai aja, Bu. Boleh. Iya, karena cuma bisa mengisi satu kali ya untuk uji kompetensinya. Nanti untuk uji kompetensi teman-teman akan mendapatkan sertifikatnya dari teman atau dari yang teman-teman isi gitu. Ya, sama-sama Karida. Nah, tadi yang ingin membuat artikel, ingin bikin artikel apa ya? Yuk, mana promnya? Sama-sama Bu Sri. Artikelnya kita mau bikin apa? Kak Nani tadi. Masih ada Kak Nani di sini? Atau teman-teman ingin bikin artikel apa boleh? Nanti dicoba. Personanya komplit dengan persona dan tugasnya. Kemudian kita double check dengan apa? Istilahnya dengan Google hasilnya baru bisa absen. Oke, siap. Oke, nanti bisa dicoba-coba ya Kak Nani.
Oke. Ada yang mak telung siapa ya? Langsung hilang. Angkat tangan atau mau tepuk tangan? Kebiasaan. Oke, untuk daftar hadirin dari Rarasan teman-teman, itu ada sedikit perbedaan ya. Di situ ada usulan, saya pin ya. Di situ ada usulan, mungkin teman-teman butuh topik apa untuk di Rarasan. Silakan. Kemudian juga teman-teman juga bisa mengisi di Rarasan yang membutuhkan sertifikat sebagai narasumber berbagi praktik baik, boleh di Rarasan. Kami sangat membuka teman-teman untuk menjadi narasumber tamu gitu dan akan mendapatkan sertifikat narasumber Rarasan. Begitu. Ya, untuk daftar hadir kita tidak lama-lama, kita hari ini saja, besok akan kita tutup sehingga bisa langsung kita proses ya teman-teman. Kemudian isi uji kompetensinya juga iya, silahkan. Nanti akan kami cek karena uji kompetensi ini masuknya langsung ke link pusat teman-teman. Jadi perhatikan jangan sampai teman-teman mengisinya ada kesalahan, terutama ada di sini di email belajar ID trainer teman-teman, karena kami harus mencarinya pakai ini nanti ya. Gitu sehingga bisa menerbitkan sertifikat buat teman-teman. Selamat datang Pak Aryo. Mohon maaf, kita sudah sampai di uji kompetensi teman-teman. Ternyata materinya cepat, atau saya yang ngebut? Silakan, ada yang ditanyakan juga di chat box boleh. Gitu. Yang belum bergabung di chat grup WhatsApp nggak bisa bergabung. Tapi kalau masuk sini kayaknya karena sudah menggunakan PMM udah pada bergabung ya di WA grupnya. Oke. Kita tuliskan di sini ya. Uji Gemini Academy 2000. Oke. Kenapa nggak biru ya? Nggak ada SID-nya. Kita jadikan satu deh. Unpin dulu. Kita jadikan satu linknya. Kemudian emailnya. Oke, nah itu yang biru-biru udah bisa diklik oleh teman-teman untuk langsung melakukan pengisian di uji kompetensi. Itu teman-teman, silakan bisa dicoba mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atau asesmennya teman-teman. Nah, ini yang agak-agak berat, yang agak-agak berbeda teman-teman di PAUD ini. Mungkin kita bisa membuat perencanaan, kemudian rubrik juga bisa, sebenarnya rubrik bisa. Tapi kita tidak bisa membuat
soal atau kuis ya, karena default nggak ada kuisnya. Gitu. Kalau materi bisa materi, draft materi bisa. Ini teman-teman, jangan lupa di daftar hadir rerasan diberikan juga masukan untuk tema atau topik dari bahasan kita yang akan datang, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kita akan palu gada, yes. Apa lo mau gua ada, kita usahakan ya. Kalau kita sendiri tidak expert di bidang itu, akan kita carikan narasumber-narasumber lain yang memang ada di bidangnya. Gitu. Silahkan. Mau langsung dikerjakan boleh. Mau ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Kita masih punya waktu 30 menit nih, lumayan. Gasiks. Ya. Kami usahakan sertifikat karena besok ditutup, kalau bisa besok generate ya langsung. Nanti akan kami umumkan atau kami beritahukan di WhatsApp group untuk teman-teman bisa mengakses sites dan mengunduh sertifikat rerasan. Kemudian kalau memang kami juga bisa juga generate dari uji kompetensi dan datanya bisa sudah keluar, kami juga akan melakukan itu dan kami bagikan di rerasan juga, di sites-nya rerasan. Begitu. Saya yakin teman-teman sudah mahir, sudah terbiasa menggunakannya atau bahkan menggunakan yang lain. Itu karena banyak sekali pilihan untuk AI ini. Mungkin ada yang nyari Mbak Sulis AI buat lagu dong, gitu, atau apa lagi ya, video, tapi video tuh belum banyak yang menyediakan dengan baik sesuai dengan harapan kita dan tentunya gratis. Intinya gratis ya. Kalau si ChatGPT itu kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil maksimal harus bayar atau pro. Kalau Gemini adalah atau Gemini itu gratis, teman-teman, free, teman-teman boleh gunakan. Yang penting teman-teman harus login menggunakan akun Google, terutama Google-nya akunnya Belajar ID. Kita memanfaatkan akun Belajar ID kita sepenuh hati kalau kata teman-teman sepenuh hati dan sepenuh body karena body kita menu-menuin. Enggak, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti kita tutup. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ini kayak apa sih? Ada moodnya. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung bersama Rerasan di malam ini. Oh, ada. Silahkan. Ini Bu, tadi kan saya kan coba pakai prompter untuk membuat soal, terus tak bikin variasi, bisa nggak kalau di contoh soalnya itu ada gambarnya, tapi ternyata kadang ada beberapa soal yang bisa dan ada yang enggak. Itu berarti Google-nya ya? Iya, di Gemini-nya akan terus ada pengembangan. Gitu. Sekarang teman-teman juga sudah bisa melakukan memberikan perintah yang ada gambarnya. Gitu, di Gemini itu kan ada gambar, ya ada icon gambar, bahkan juga bisa dengan suara. Ya, tapi kalau suara kita harus jelas. Ya. Artikulasinya harus jelas dan tidak menggunakan bahasa alay yang disingkat-singkat dan sebagainya gitu. Itu sudah bisa. Oke, terima kasih.
Oke, sama-sama. Ya, keterbatasan mereka seperti itu ya. Kita akan update terus nanti nih gini kemarin update-nya tanggal 26. Ada rilis update terbaru di Gemini gitu. Teman-teman bisa cek update-annya apa ketika buka Gemini, di atasnya itu kan ada pemberitahuan ada update ya. Gitu. Itu bisa diklik sehingga teman-teman bisa tahu update-nya apa yang diupdate. Begitu. Untuk gambar ini juga belum lama. Gitu. Ketika kita ada pencarian atau apa ya prompt-nya berupa gambar itu juga belum lama menambahkan gambar di prompt itu. Gitu. Misalnya teman-teman ya, misalnya teman-teman punya gambar terus tolong kita berikan personanya dulu, kemudian teman-teman minta tolong sama si Gemini ini untuk membuatkan tahapan caranya sehingga murid-murid nanti bisa membuat hal yang ada di gambar gitu. Itu juga sudah bisa. Nanti dia akan memberikan langkah-langkah dan bahan-bahan apa misalnya kalau memang kita membutuhkan. Kadang-kadang kan teman-teman bingung ya, bagus nih punya Bu Sulis bagus tuh karyanya misalnya gitu. Saya pengen bikin juga dong, tapi Bu Sulis galak. Saya malu nanyanya, takut pakai Gemini aja. Kan sudah punya fotonya ya, tinggal kita masukkan. Kita minta tolong sama Gemini untuk langkah-langkah dan bahannya apa untuk membuat kreativitas seperti yang ada di gambar. Begitu teman-teman. Ada lagi, nanti ditutup ada lagi ya. Raise hand biasanya. Bentar. Gitu. Oke, baik, karena sudah tidak ada, silahkan dan bisa di capture atau disimpan. Oh ya, nanti materi juga akan kita bagikan. Selamat datang. Ini dari tadi sudah masuk, keluar masuk, atau baru saja masuk? Ya baik, kita sudah ada di penghujung teman-teman. Terima kasih sekali bergabung di rerasan kita kali ini. Mohon maaf kalau kami terkendala banyak kegiatan terus rasanya mundur atau hilang di PMM ya teman-teman. Loh, kemarin udah daftar ini kok nggak ada. Itu kami hapus gitu. Semoga yang besok selamat datang. Semoga yang besok tidak kami hapus dan kami akan usahakan seperti ini ketika Mbak Vinda memang sibuk beliaunya, saya sendiri oke, atau alhamdulillah ada narasumber tamu dari luar yang memang materinya teman-teman inginkan gitu. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Nah, sama-sama karena kita sudah bersama selama 2 jam di Oke. Terima kasih banyak dan minta maaf segala kesalahan. Usulannya jangan lupa dituliskan juga di daftar hadir. Materi apa yang teman-teman inginkan. Nanti paling banyak itu yang akan kami tayangkan segera. Oke, kami masih megang satu microsite teman-teman dari SID. Semoga bisa secepatnya tayang juga. Iya, terima kasih kembali teman-teman dan marilah kita tutup rerasan 25 ini dengan doa. Kembali kita berdoa sesudah rerasan. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bu Isti. Nanti kan kami bagikan sebentar, saya unggah semuanya terus kami bagikan linknya sites ya di grup teman-teman, di grup untuk materi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Rabu depan, teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Isti. Jangan lupa gabung lagi minggu depan Bu Isti.